guys, welcome back to my channel. Bersama saya Novi di sini. Apa kabar kalian pagi ini? Ya, pagi ini biasa ibu rumah tangga yang selalu melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dan pagi ini aku mau sekali makan McDonald. Jadi aku turun ke bawah and then aku beli, bawa pulang, take away. Sedikit tentang pendidikan di Hong Kong sini. Karena aku punya 2 anak ya guys, yang mana mereka udah tumbuh besar, udah nggak sama lagi seperti dulu waktu mereka masih kecil ya. Tanggung jawab itu nggak terlalu berat dibanding mereka udah growing up dan mereka udah sekolah, khususnya udah masuk SD dua-duanya. Kalau waktu mereka masih sekolah kindergarten ya, mereka itu tanggung jawabnya itu aku rasa nggak terlalu seperti mereka udah masuk SD guys. Dan aku rasa itu sangat tertantang and sangat berat, I think. Karena yang aku lihat dari anakku yang cewek ini ya, si Gladys ini ya, dia agak rada stres gara-gara begitu banyaknya pekerjaan rumah dia sehari-hari. Dan yang aku lihat juga, aku bisa bayangkan gimana kalau itu di posisi aku ya. Karena dulu waktu masa-masa kecilnya aku di Indo itu, sekolah itu nggak seperti di sini ya. Aku itu merasa kasihan sekali ke anakku, karena apalagi dia udah mau naik ke kelas 3 SD. Dan kata gurunya itu dia harus bisa tulis dan membaca bahasa Chinese. Sedangkan si Gladys ini di rumah itu dia nggak berbahasa Kantonis. Sehari-harinya kita itu berbahasa. Kalau sama aku sering berbahasa Indo sama anak-anak aku, dan juga bahasa Kantonis. Teman-teman, aku coba ini karena aku takut ini garam, ntar gue taruh di milk tea malah bisa berabe, makanya aku coba dulu. So Gladys, dia harus setiap hari dia harus kerjain begitu banyak sekali mata pelajaran dia, yang mana dari bahasa Kantonis mungkin 4 PR atau pekerjaan rumah, dari bahasa Inggris juga ada 4 pekerjaan rumah. Banyak lagi yang aku nggak ngerti karena semua itu dengan berbahasa Chinese, bahasa Chinese, dan itu sangat nggak enak karena emang aku sama suami aku itu kita bukan pure Chinese, kita itu orang pendatang, jadi kita nggak tahu berbahasa kan. Kita seperti aku bisa ngomong bahasa Kantonis, tapi aku nggak bisa tulis bahasa Kantonis. Apalagi suami aku, teman-teman, dia nggak tahu bahasa Kantonis pun dia nggak tahu, belas zero. Jadi kita coba ya, kita translate kan di dalam di HP itu kan semua itu udah ada translate, apapun itu kan bisa. Tapi kerjaan rumah itu kan tulisannya itu nggak seperti sehari-hari, dan itu susah sekali buat aku sama suami aku. Dan aku rasa itu aku kasihan sama anakku yang cewek karena dia nggak punya waktu untuk bisa bermain.
Pagi dia udah keluar dari rumah, mungkin jam 7 dia udah harus out dari rumah. And then dia pulang rumah, dia udah nggak punya waktu, dia harus kerjain PR dia alias pekerjaan rumah dia. Habis itu dia lanjut, dia langsung kita antar ke les bahasa Chinese. Dan itu menurut aku itu sangat-sangat berat, karena aku dulu, walaupun dulu ya kita di Indo, pekerjaan rumah kita mungkin 1-2 aja, kita udah kayak orang kesurupan ya, kita udah kayak aduh kenapa ya PR itu kok segitu banyaknya. Tapi ternyata di zamannya atau masa-masa dimana anak-anak kita ya, ternyata lebih double dari yang kita kira ya. Dan itu aku rasa sangat berat buat anak aku. Tapi di sisi lain enaknya di Hong Kong itu kita dibantu oleh pemerintah. Kalau kita di Indo kita nggak dibantu apapun semuanya kita yang harus bayar. Tapi di Indo nggak semahal di Hong Kong, teman-teman. Di Hong Kong itu mungkin mereka bantu ya uang bulanan buat kita per kakak atau per keluarga, itu mereka emang bantu. Tapi yang namanya uang uniform, seragam, sama buku dan yang lain-lainnya itu kita bayar sendiri guys, sendiri. Jadi kayak seperti ini si Asian. Kalau si Asian ini di Hong Kong itu pemerintah selalu membantu kita. Tapi kalian tahu di Hong Kong itu kehidupan di Hong Kong, life is very expensive, teman-teman. So expensive. Mahal sekali hidup di Hong Kong itu. Dan ini yang kita dapatkan buat si Asian. Kalian bisa lihat ya, aku rasa kalian bisa baca. Ya, kita udah dapat ini dan kita harus fill up everything. And then kita kirim ke pos dan mereka submit gitu. Itu berat sekali. Dan kebanyakan anak-anak di Hong Kong ini mereka stres. Dan banyak sekali yang udah aku dengar atau dari news ya, banyak sekali anak-anak orang lokal sini itu bisa sampai gantung diri, mati gara-gara mata pelajaran di Hong Kong yang begitu banyak sekali. Kalau menurut aku nggak bisa ya, otakku aku nggak bisa tampung begitu banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita ingat, kita tulis, kita hafal dan kita pelajari. Itu sangat tidak gampang buat aku pribadi guys. Selamat makan. Kalau anakku si Gladys, dia oke, anaknya oke, tapi anakku yang laki ini yang aku really worry. Dia nggak terlalu gimana ya, excited dengan yang namanya mata pelajaran. Kasihan anakku. Dan kalau kita mau anak kita les bahasa Chinese atau bahasa Inggris atau apapun itu, kita harus bayar sendiri. Tapi kalau kita nggak mau, mungkin udahlah, yang penting dia pergi sekolah and then dia pulang udah, atau gimana, atau itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Tapi menurut aku sama suami aku, anak kita kan mereka lahir di sini, besar di sini, lebih baiknya kita ngasih mereka les bahasa Chinese. Jadi mungkin di future-nya mereka itu kan bagus gitu, mereka bisa tulis, mereka bisa baca bahasa Chinese, dan itu sangat membantu buat masa depan mereka guys.
Jadi ya kita masukin Gladys ya, dia les bahasa Kantonis setiap bulan itu 2,000 Hong Kong dollars guys. Ya, uang sini 2 juta. Jadi ya kalian bisa bayangkan, entar si Isen juga pasti kita masukin les bahasa Chinese. Karena aku sama suami aku kita nol besar, kita nggak tahu tulis bahasa Chinese, kita nggak tahu baca bahasa Chinese guys. Kalian bisa bayangkan ya, jadi kayak nol. Anak tersebut mungkin mamanya orang Indo atau bapaknya Chinese, itu sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Karena kan mungkin ibu atau bapaknya bisa membantu mereka untuk berbahasa Kantonis atau berbahasa Chinese dan membantu mereka untuk kerjain PR mereka. Sedangkan aku sama lakiku ini, kita bukan Chinese, kita bukan orang Chinese, dan itu sangat, it's really difficult for us ya. Jadi semua kita harus bayar untuk anak-anak kita meneruskan sekolah mereka guys. So ya, aku rasa sampai di sini dulu ya teman-teman. Sedikit curhat atau sedikit masukan gimana pendidikan di Hong Kong itu. Sampai ketemu di next video aku, and thank you, bye bye.